Sahabat Ramadan Karim, begitu banyak orang baik yang saya temui dalam perjalanan ini. Bulan Ramadan, bulan suci di mana Yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak berkah bagi umatnya yang bertakwa. Kali ini Allah memberikan berkahnya pada saya untuk bertemu dengan seorang ustadz muda yang punya mimpi besar mencetak ratusan bahkan jutaan santri penghafal Al-Quran. Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz sudah 3 tahun lamanya merintis pendirian Rumah Quran, sebuah tempat bagi anak-anak penghafal Quran. Terletak di tengah pemukiman padat penduduk di Desa Bojong Nangka, Bogor. Bangunan bercat merah kusam ini sehari-harinya dipenuhi oleh sekitar 60 orang santri. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Rumah Quran ini berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Ya, sejak 3 tahun yang lalu saya selesai hafal Quran, saya langsung bismillah, langsung bikin Rumah Quran. Sejak awal mendirikan Rumah Quran, Ustadz Aziz memang membebaskan setiap santrinya untuk tidak membayar biaya apapun. Luar biasa, subhanallah. Ya alhamdulillah, jadi anak-anak di sini dari mana saja gitu ya datang. Alhamdulillah sekarang sudah sampai 60 santri ya, dari 1, 2 dan seterusnya gitu. Alhamdulillah juga kita tidak memberatkan anak-anak untuk masalah biaya gitu. Ya karena saya ingin anak-anak itu bisa fokus dalam belajar, ya tidak memikirkan masalah biaya. Kemudian alhamdulillah saya juga di sini dibantu dengan guru-guru yang lain ya. Karena saya pun kalau misalnya tahfidz memang larinya ke saya, jadi ketika mereka ujian ya mereka insya Allah nanti ujiannya dengan saya dan saya berhak meluluskan atau tidak meluluskan ya. Kemudian nanti ada guru-guru yang lain, alhamdulillah dibantu dengan 11 orang guru ya. Di sana ada yang mengajar bahasa Arab, di sana ada yang mengajar bahasa Inggris, kemudian di sana juga ada yang mengajar tahsin, ya tahfidz, ya dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan biaya operasionalnya? Ya alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan itu semua. Saya yakin hati kita ini semuanya hati kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya minta kepada Allah sebagai agar orang-orang banyak tergerak untuk membantu dakwah kita, sehingga jamaah-jamaah saya yaitu ada juga yang bantu rutin gitu. Dan alhamdulillah memang saya setiap hari suka keliling kajian gitu, ngisi kajian ya di beberapa masjid, beberapa perkantoran, ya beberapa perumahan, dan alhamdulillah mereka semua ada yang menitipkan untuk Ustadz ini tolong dititipin buat anak-anak biar anak-anak bisa terus belajar gitu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semuanya. Alhamdulillah Rumah Quran ini ada salah satu jamaah yang yang punya hati yang sangat baik ya, sehingga bilang bahwa Ustadz pakai aja rumahnya untuk belajar Quran anak-anak gitu. Dan pengelolaannya alhamdulillah di sini selain menghafal Quran, anak-anak juga belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Inggris. Ya memang ada beberapa jamaah saya juga yang mewakafkan tanahnya gitu di daerah Bogor dan Banyumas. Coba mungkin kita memikirkan bagaimana kita bisa membangun pesantren tersebut gitu. Karena kita belum punya tempat sendiri, karena ini juga punya orang lain, rumah orang lain. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nanti bisa punya pesantren Quran sendiri gitu, punya milik sendiri. Meski saat ini proses pengajaran di Rumah Quran terasa berjalan lancar, kondisi sebaliknya dialami sang ustadz ketika merintis pendirian lembaga ini 3 tahun lalu. Berbagai tudingan fitnah dan cemoohan pernah dialamatkan kepadanya. Alhamdulillah banyak sekali rintangan-rintangan gitu ya, karena memang dakwah itu ya perlu rintangan gitu, pasti ada rintangannya. Karena Nabi SAW pun manusia terbaik, ya dia banyak sekali rintangan. Kita kalau melihat Nabi SAW nggak ada apa-apanya gitu. Nabi berdakwah li'ilati kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa paham Quran, agar kita bisa paham hadis, dan kita harus berkaca kepada Nabi SAW. Tuntunan kita ya, surah Taala, dan kita belum ada apa-apanya dalam berjuang menegakkan agama Allah itu. Makanya ketika saya bikin Rumah Quran itu, saya di sini dibilang
sesat lah, menghafal Quran makruh, saya pinjam musola nggak boleh, sehingga saya harus memutar otak ya, agar bagaimana kita bisa punya tempat sendiri biar anak-anak bisa menghafal Quran. Dan alhamdulillahnya orang-orang yang waktu dulu mencerca saya, menghina saya, bahkan anak-anaknya pun ngaji di sini. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat buat mereka. Jadi ketika kita diberikan suatu kejahatan ya atau yang kurang baik menurut kita, kita jangan sampai membalasnya dengan kejahatan juga. Balaslah dia dengan kebaikan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, Ustadz Aziz pun mampu merealisasikan mimpinya ini. Sebuah mimpi yang diniatkannya sejak kecil. Cita-cita saya mendirikan rumah Quran itu ketika saya mulai menghafal Quran. Jadi ketika saya mulai menghafal Quran, ya saya pengen saya bisa memberikan yang terbaik juga buat masyarakat di sekitar rumah saya. Ya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya sudah selesai hafalan Quran, kemudian saya harus bisa memberikan apa yang saya miliki, karena ilmu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus bisa memberikan terus memberikan kepada orang-orang di sekitar agar mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, panjang cerita mengapa laki-laki yang sudah hafal 30 juz ini sejak di bangku SMA begitu mencintai Al-Quran. Alhamdulillah dengan saya seperti ini, dan memang saya suka nanya sama orang tua saya. Dulu ketika mengandung ya sering baca Quran atau enggak gitu. Dan mama bapak sering nyeritain bahwa mereka tuh memang ketika mengandung saya sering dia baca Quran. Gitu, sehingga memang lahir dari diri saya, jiwa saya untuk cinta banget gitu sama Quran. Memang saya dari kecil itu interaksi terus dengan Quran gitu, sehingga ya alhamdulillah Allah memberikan hidayah gitu ya untuk saya menghafal Quran ya, sehingga saya alhamdulillah bisa selesai 30 juz dari Al-Quranul Karim. Bagi sang ustadz, anak yang mampu menghafal Quran berarti dia telah memberi mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Saya ingin kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau anak-anak kita hafal Quran, maka anak kita akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Dan saya ingin memberikan kemuliaan, mahkota kemuliaan untuk orang tua saya. Dan saya ingin menjadikan anak-anak santri saya pun bisa membalas setidaknya nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Karena kita sebagai anak, kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirin kita, yang nyusuin kita, kemudian ayah kita yang selalu memberikan nafkah, berjuang ya pagi, siang, sore, malam untuk memberikan kita nafkah. Dan di dunia ini tidak akan mungkin seorang anak bisa memberikan membalas jasa ya, kedua orang tua kita. Suka duka, kegagalan maupun keberhasilan dalam kehidupan pernah dilalui laki-laki asal Bogor ini. Dan ada satu nasihat orang tua yang selalu menjadi pegangan ketika dia menjalaninya. Ya, alhamdulillah kita mempunyai orang tua yang sayang sama kita. Memang kita pun harus mempunyai rasa sayang lebih kepada kedua orang tua kita ya, karena mereka itu ya surga kita. Apalagi saya sebagai laki-laki, ya sampai kapanpun saya surga tetap berada di orang tua saya. Memang nasihat mereka itu, kata mama, kata bapak, tetaplah jadi orang baik. Ketika engkau tetap disakiti sama orang lain, walaupun kau disakiti sama orang lain, tetap memberikan manfaat kepada orang lain, tetap memberikan emas kepada orang lain, tetap memberikan berlian intan kepada orang lain, walaupun kita dikasih kotoran-kotoran yang menyakiti hati kita. Karena menurut saya emas akan tetap emas dimanapun dia berada. Dia akan tetap bermanfaat bagi orang lain ya, kalau dia memang orang yang baik. Jadi nasihat orang tua saya itu, tetap jadilah orang baik dimanapun kamu berada. Sebuah cita-cita mulia pun kemudian menjadi doa di setiap zikirnya. Harapannya pengen, katanya saya tuh punya pesantren, ya punya anak-anak ngafal Quran,
kemudian punya anak-anak yatim, kemudian punya pesantren khusus lansia, karena dari lansia itu kan kita bisa setidaknya memberikan wedangan-wedangan yang berupa akhirat untuk kehidupan dia di yaumil akhir nanti gitu. Walaupun memang kita yakin bahwa mati itu tidak harus tua, ya tidak harus muda, ya tapi itulah keinginan terbesar dan pengen banget gitu orang tua itu bisa haji bareng-bareng gitu, bisa haji bersama saya gitu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji ke Mekah Al-Mukarramah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Sahabat, sungguh bahagia mendengar seorang anak manusia bercita-cita memuliakan para orang tua. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.